Kang fans. Belum juga sempat kenalan, tiba-tiba ponsel Chul berdering. Itu panggilan telepon dari Dokjo komandannya. Setelah telepon diangkat, ternyata itu perintah tugas dari Dokjo. Chul diperintahkan untuk bergegas ke kantor webtoon guna menangkap penulis komik berjudul Agen Rahasia Jun. Setelah mendapat perintah tugas ini, Chul sempat kaget mendengar kabar kalau Jun idolanya masih hidup. Dia pun segera dijemput oleh rombongan mobil NIS dan sebelum pergi, Chul menyempatkan berkenalan dengan dua gadis SMA tadi. Sesampainya di kantor webtoon, Chul bersama komandan NIS lain bernama Hyungdo menginterogasi Pak Editor Webtoon. NIS bertanya mengenai sosok penulis komik yang mereka cari sembari menunjukkan foto Jun semasa muda. Awalnya Pak Editor Webtoon tak mengenal sosok di dalam foto itu, namun setelah diamati lebih seksama, ternyata benar itu Jun, si penulis komik webtoon. Di sini NIS pun memberitahu pada Pak Editor kalau identitas sebenarnya Jun adalah agen rahasia. Sempat kaget tentunya, Pak Editor pun dipaksa untuk membantu NIS menemukan keberadaan Jun dengan menelponnya. Diteleponlah Jun waktu itu juga. Kemudian sinyal telepon inilah yang akan dilacak NIS menggunakan satelit guna menemukan titik koordinat di mana Jun berada. Dan benar saja, setelah telepon ditutup karena Jun ditegur mandornya, tak lama Jun yang sedang kerja di proyek bangunan terkejut melihat rombongan mobil NIS datang ke lokasi proyek. Sigap, Jun pun segera lari ke toilet untuk bersembunyi. Di dalam toilet, para agen NIS yang mengejarnya langsung dihajar Jun dengan mudah. Dan sebelum Jun kabur, dia sempat mengintimidasi si mandor yang sedang berak. Sebab dia kesal selama bekerja jadi kuli bangunan selalu dimarahi terus. Kemudian Jun kabur menyewa taksi menuju rumahnya. Sesampainya dia di rumah, Jun berkemas sembari menelpon istrinya yang sedang mengajar di sanggar lukis. Jun mengajak istrinya itu untuk pergi ke luar negeri karena saat ini dia jadi buronan. Akhirnya Jun mengaku jujur jika cerita komik yang dia tulis adalah kisah hidupnya sebagai agen rahasia. Namun Mina tak percaya dengan cerita Jun ini dan menutup teleponnya itu karena dia sedang mengajar. Di sini Jun jadi bingung harus bagaimana meyakinkan keluarganya itu agar percaya dengannya. Tak lama saat berkemas inilah rumah Jun digerebek oleh pasukan NIS. Maka terjadilah duel sengit geng. Setelah sekian lama dianggap tewas oleh NIS, Jun kembali bertemu Chul juniornya yang dulu pernah mengidolakannya. Akibatnya Jun yang lengah berhasil dilumpuhkan oleh Hyungdo sang komandan NIS dengan senjata kejut listrik. Jun pun akhirnya tertangkap juga nih. Cerita beralih pada Pak Editor Webtoon. Dia yang selesai membantu NIS menangkap Jun barusan masih tak percaya jika Jun adalah agen rahasia. Ketika Pak Editor balik ke kantornya untuk bekerja lagi, kali ini dia dikejutkan oleh sekelompok gangster yang mengobrak-abrik seisi kantornya. Ternyata kelompok gangster ini adalah anak buah Jason yang mencari Jun untuk balas dendam. Tak segan, Jason pun langsung menyiksa Pak Editor agar dia bersedia memberitahu di mana Jun tinggal. Lanjut malamnya beralih di markas NIS. Di dalam markas Jun diinterogasi. Pihak NIS masih belum percaya bahwa Jun yang dikira telah tewas 15 tahun lalu kini ditemukan sebagai penulis komik yang miskin. NIS menyayangkan bahwa rahasia negara harus dibongkar oleh Jun hanya demi uang receh. Jun mengaku terpaksa mempublish rahasia negara lewat cerita komiknya itu karena terhimpit masalah ekonomi. Suasana pun jadi kacau ketika Dokjo dan Hyungdo emosi mendengar pengakuan Jun. Alhasil kedua komandan ini ditenangkan keluar ruang interogasi, sementara Chul terus berjaga di dalam. Tak lama, ponsel Jun yang disita Chul pun berdering. Itu panggilan telepon dari Mina, istrinya Jun. Setelah diangkat telepon itu, ternyata Mina sedang disandra oleh Jason. Jason mengatakan pada Jun jika ingin istrinya selamat, maka Jun harus membawa Dokjo, komandan The Shield yang dulu pernah menyiksa Simon adiknya hingga tewas ke hadapannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Mendapat ancaman ini, alhasil Jun kembali menggunakan keterampilannya sebagai agen rahasia. Dia terpaksa menculik Dokjo untuk dibawa ke hadapan Jason demi keselamatan istrinya itu.
Singkatnya, dalam perjalanan menuju tempat yang sudah dijanjikan oleh Jason, para agen NIS yang terus mengejar Jun memaksa Jun untuk melumpuhkan mereka terlebih dahulu. Setelah para agen NIS berhasil dilumpuhkan, Jun pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tak lama usai Jun pergi inilah, anak buah Jason pun tiba di tempat perkelahian barusan. Sadis, anak buah Jason ini membunuh semua agen NIS yang sedang pingsan tersebut agar pertukaran mereka tidak diganggu. Di lain cerita, di kantor webtoon, meski komik karya Jun sudah di-banned dari peredaran oleh NIS, malam itu Pak editor webtoon yang mata duitan tetap nekat mempublish cerita lanjutan yang Jun tulis. Maka terungkaplah bagaimana cara Simon tewas saat diinterogasi oleh Dokjo. Disinilah Jason yang ikut membaca komik tersebut semakin menaruh dendam padanya. Sedangkan Komandan Hyungdo tiba di TKP di mana anak buahnya dibantai barusan. Dia pun mengira jika anggotanya ini dibantai oleh Jun. Alhasil Hyungdo menyuruh anak buahnya untuk menyandra anaknya Jun sebagai jaminan agar Jun menyerahkan diri. Balik pada Jun lagi. Di saat dia hampir sampai di tempat pertukaran, pihak NIS yang terus mengejarnya berhasil menculik Kayong. Mereka mengancam Jun jika dia tidak segera menyerahkan diri, maka nyawa anaknya ini adalah taruhannya. Jun jadi dilema nih geng, dia dihadapkan pada pilihan sulit. Mana nih yang harus Jun prioritaskan terlebih dahulu? Di sini Jun punya ide cerdik. Dia akan tetap menepati janjinya pada Jason dengan datang ke tempat pertukaran tepat waktu. Meski hanya sekelebat mata, yang penting dia kan sudah menepati janjinya pada Jason membawa Dokjo ke hadapannya. Kemudian setelahnya Jun akan menyelamatkan Kayong anaknya terlebih dahulu. Beralih pada NIS, saat ini mereka menyandra Kayong di sebuah hotel sembari menunggu Jun datang menjemput anaknya itu. Namun Chul yang tidak setuju jika NIS melibatkan anaknya Jun sebagai sandra, diam-diam berniat membebaskan Kayong. Setelah berhasil membawa kabur Kayong diam-diam, Chul pun segera menghubungi Jun dan mengajaknya ketemuan di pantai terdekat. Bertemulah mereka di pantai terdekat dan Jun pun menjelaskan akar permasalahan pada Chul dan Dokjo. Akhirnya keduanya mengetahui semua akar permasalahan mengapa Jun nekat membuat cerita komik viralnya itu. Dokjo dan Chul jadi sadar betapa sulitnya kehidupan Jun sebagai komikus miskin. Mereka pun memutuskan untuk membantu Jun membebaskan Mina, istri Jun yang disandra Jason. Sebelum berangkat ke medan perang, Dokjo mengajak mereka ke rumahnya sebentar. Di sana mereka menyusun skenario agar NIS juga membantu dalam misi ini, supaya tidak dicurigai sebagai pengkhianat karena telah membawa kabur Kayong. Chul akan pura-pura dihajar oleh Jun. Nantinya Chul disuruh membujuk NIS agar bersedia membantu mereka melawan Jason. Singkat cerita, sampailah Jun, Kayong, dan Dokjo di gedung tua tempat Jason bersembunyi. Dalam pertemuan ini, Kayong sempat memaksa ikut turun dari mobil, namun dia disuruh untuk tetap di dalam mobil saja. Di sini Kayong ditugaskan untuk membuat panggilan video call ke ponselnya Chul guna merekam dari kejauhan pertemuan ini. Tujuannya jelas agar NIS nanti sadar musuh mereka bukanlah Jun melainkan Jason buronan yang selama ini mereka cari. Dalam pertukaran ini, Jason pun meminta agar Dokjo disiksa dengan cara seperti Simon adiknya tewas dulu, yaitu menggunakan kursi listrik bertegangan tinggi. Untunglah berkat rekaman video call dari Kayong di dalam mobil inilah, NIS akhirnya sadar musuh mereka bukanlah Jun melainkan Jason si buronan yang selama ini dicari. Kemudian Komandan Hyungdo pun segera memerintahkan pasukannya untuk melakukan penyergapan. Maka terjadilah pertempuran sengit. Singkat duel, NIS nyaris kalah dalam pertempuran ini. Terpaksalah Jun ikut beraksi demi keluarga dan negaranya. Dia pun berhasil membantu NIS meringkus Jason si target buronan Interpol. Akhir cerita, selang beberapa hari setelah Jason tertangkap,
Jun pun mendapat tawaran dari NIS untuk kembali mengabdi pada negaranya. Namun dia menolak. Baginya menjadi penulis komik adalah impiannya sejak kecil. Meski gajinya tak seberapa, namun Jun yakin suatu saat nanti pasti karyanya akan membuahkan hasil. Apalagi kini dirinya didukung penuh oleh keluarga kecilnya itu. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di kisah seru lainnya.